Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara menyadari bahwa kita sering sekali memiliki keinginan-keinginan hati yang sebetulnya tidak tepat? Bahkan keinginan-keinginan yang terlarang. Dan ketika itu terus menjadi bagian daripada hal yang kita inginkan, maka tidak jarang itu menguasai kita, membuat kita fokus mengejarnya. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan-keinginan yang keliru bukan cuma sekedar dosa biasa. Bahkan sebagaimana firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Apa keinginan-keinginan saudara dalam hidup ini? Bukankah firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di mana yang kau ingini, apa yang kau ingini, maka di situ hatimu berada. Keinginan-keinginan kita sering sekali mengambil tempat Tuhan di dalam hidup kita. Keinginan-keinginan kita sering sekali mendorong kita untuk meninggalkan Tuhan atau bahkan untuk melawan Tuhan. Dan keinginan-keinginan kita sering sekali menjerumuskan kita ke dalam kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Ingatkah saudara apa yang terjadi di Taman Eden? Maka Alkitab berkata, ketika Hawa melihat buah pohon itu, dia melihatnya bahwa buah pohon itu menarik hatinya. Dia tertarik, dia ingin mendapatkannya. Dan apa yang terjadi? Dia meninggalkan Tuhan. Buah pohon mengambil tempat yang mestinya milik Tuhan. Dia terjerumus ke dalam dosa dan terusir dari penyediaan Tuhan. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Esther ketika dia mengundang Raja Ahasiweros makan untuk yang pertama. Raja bertanya, Esther, mengapa kau berbuat baik? Apa yang kau inginkan? Esther berkata, tidak apa-apa Tuanku Raja, selain daripada satu hal, besok tolonglah engkau berkenan lagi makan, aku akan memasak lagi untukmu. Dilakukan lagi hal yang sama. Lalu ditanya raja lagi, apa yang kau inginkan? Esther tetap berkata, tidak ada Tuanku Raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa keinginan saudara? Daud pernah berkata, bukan emas dan perak yang aku ingini, tetapi satu hal yang aku ingini dan telah ku minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumahnya sepanjang masa seumur hidupku. Saudaraku, coba periksa apa keinginan-keinginan saudara dalam hidup ini. Dan apakah keinginan saudara itu selaras dengan keinginan Tuhan? Apakah keinginan saudara itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Apakah keinginan saudara itu mengantarkan saudara kepada hidup yang kekal? 3 pertanyaan itu. Apakah selaras dengan keinginan Tuhan? Penting saudara renungkan baik-baik. Apakah membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Dan apakah keinginan saudara itu membuat saudara mengalami hidup yang kekal? Berhati-hati dengan keinginan kita, supaya jangan sampai hanya dengan keinginan kita saja Tuhan sudah tahu bahwa kita bukan orang yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Perbuatan yang jahat dimulai dari keinginan yang jahat.
celaan di mata Tuhan, tercela di mata Tuhan, dimulai dari pikiran dan keinginan hati yang tercela. Hati-hati dengan keinginan hati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.